Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Yo, balik lagi guys bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Kopi. Seruput lu kopinya. Apa nih bre? Kopi apa nih bre? Kita disponsori oleh Kopi Memori. Kopi Memori. Kopi Rindu. Kopi Rindu. Widih, Rindu mantap, mantan ya. Enak banget coy. Enak ya? Enak. Gila. Kopi kenangan tapi belum endorse kita. Kita udah minum, kita udah beli. Gila loh. Nih kita promosin deh Kopi Kenangan. Gak apa-apa biar dia masuk ya. Yoi, Next-nya masuk. Bre, kita kemarin kan udah bahas Anunnaki nih. Mhm. Kita bahas Anunnaki dan ternyata responnya cukup positif ya dari orang-orang ya. Yoi. Langsung pada rame banget sih. Rame dan 7 komentar. 7 komentar dan Sebelumnya ada 9 tapi lo hapus tuh. Iya, berisik banget spam dia. Spam ya dagang. Nggak Spam apa-apa lah, dagang. lu jangan ngancurin dagangan orang. Ya, itu. Dan di situ ada akun verified juga yang komen kita. Akun verified. Iya, yang komen kita itu ada opini tengah malam. Opini tengah malam. Dan langsung dirilis episode Langsung. Anunnaki. Dia bilang kan keduluan kan. Keduluan ya. Keduluan kita karena. Dan ternyata mereka mencontek. Ini kita kawan mencontek. Mencontek. Ya. Ketahuan banget, sumpah. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Bagus. Karena kita juga mencontek. Mencontek siapa Iya, anjing? kalau gua ya. Gua berarti mencontek YouTuber seksi dan cantik lah. Oh, iya. Ya, cuman kan kalau untuk detail-detailnya kan enggak juga. Detailnya enggak ya? Detailnya enggak. Cuman kalau kita nyontek apa sih namanya? Kan yang kita contek tuh teorinya si Cine doang kan? Iya. Ya kalau itu mah bukan nyontek, kita nyari di Google juga ketemu. Berarti kalau opini tengah malam mencontek nih? Nyontek, ya. Ya nggak apa-apa juga, bagus. Oke. Nggak ada masalah lah ya? Nggak ada masalah. Ini kayak ini bro, kayak ketika lo SD, lo ngerjain ulangan gitu ya. Ternyata temen lo mencontek dan nilainya lebih besar dibanding. Nilainya, iya bener anjing. Aduh, gimana perasaan? Sakit sih, jujur aja sakit. Ya cuman ya mau gimana kan? Iya, memang nilainya lebih baik gitu kan. Hei, opini tengah malam. Tanggung jawab Anda sudah menyakiti perasaan teman saya. Enggak. Tanggung jawab. Enggak apa-apa lah, biarin aja. Karena soalnya strukturnya anjing kurang lebih sama bangsat dengan apa sama ya. Dengan apa yang kita bahas, mereka bawainnya strukturnya sama. Apa sih namanya? Konklusi terakhirnya tuh mereka naruh kitab Henok tuh di akhir sama anjing, kita juga di akhir. Oh iya. Iya. Aduh, gua nggak dengerin lagi. Lu nggak dengerin ya? Gua nggak dengerin kalau Gua dengerin. ya. Buat ngecek mereka nyontek nggak sih? Oh ternyata nyontek gitu Nyontek, ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi intinya kita saling support lah Saling ya. support. Dan gue berharap sih jokes gua itu tidak dimasukkan ke hati. Iya benar. Tapi masukinlah ke ginjal kalian masing-masing kawan. Enggak, jadi sebenarnya emang kemarin tuh materinya kan yang diambil dari kita bisa dibilang nyontek atau apapun itulah ya gitu kan. Oke sih gitu. Maksudnya pembawaannya doang enggak jelek, kurang bagus gitu. Kurang bagus. Enggak jelek tapi kurang bagus gitu. Penyampaiannya gitu loh. Iya. Aduh. Kurang lepas gitu, kurang kayak masih takut gimana Ya gitu. karena mereka udah besar. Ya, Jadi besar. apa yang mereka ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Kalau kita kan masih santai. Kalau kita masih santai, kita masih santai. masih kecil. Jadi kalau misalnya ini nggak ada Enggak lah, kita mau ngomong apa juga orang, apa sih ini orang ya kan gitu ya. Lagi nih orang katanya kan berisik banget gitu kan gitu. Nah, hari ini kita bahas yang ringan-ringan aja, Bre. Pusing. Iyalah, Habis Anunnaki, lu udah habis nge-research banyak, dicontek masa mau kasih materi yang berat lagi, Bro. Iya. Iya, yang santai aja lah. Iya. Santai-santai aja. Kita ngomongin horor, Bre. Udah lama kita nggak ngomongin horor. Ngomongin horor ya. Terakhir kan kita punya segmen ini nih. Apa tuh? Podcast malam Jumat ya? Podcast malam Jumat ya. Dan lu yang pertama kali tuh, dan emang kalau kita perhatiin kayaknya emang Indonesia nih demen yang klinik-klinik ya. Indonesia itu orang-orangnya demen yang horor, Bro. Bener. Mereka demen ketika pocong lagi terbang.
Kuntilanak lagi nyapu tuh mereka demen. Ya udah makanya kita kasih lah ya. Kita kasih lah ya, kasih. biar kalian semua terhibur Ini nih. horor versi kita nih. Horor versi kita. Horor versi kita. Kayaknya lu nggak bakal bisa nemuin horor, pembahasan horor yang kayak kita gini di tempat lain sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Yuk coba. Oke, jadi gue mau ceritain sedikit dulu nih. Gue cerita sedikit tuh kemarin kakak gue bro. Iya. Kakak gue tuh baru beli pernak-pernik men. Pernak-pernik Pernak-pernik khas apa tuh? Jawa gitulah. Khas Jawa. Iya, jadi kayak semacam hiasan dinding ya. Hiasan dinding. Hiasan dinding tapi bukan lukisan men. Aha. Jadi kayak hiasan dinding berupa bentuk-bentuk daun segala macem. Ditempel tuh sama kakak gue di aula rumah. Oke. Gitu. Oh yang tadi gue lewat di depan tuh ya? Iya. Oh itu. Itu. Oke. Ya Terus, kan? terus. Kan ada lumayan banyak tuh kan pernak-pernik kan. Terus? Terus ketika gue jalan masuk, gue kaget. Gue mikir nih apa-apa nih? Apakah kita mau menyembah Nyi Roro Kidul atau gimana? Gitu kan, maksud gue. Disebut dong anjing. Kenapa nih? Gitu kan? Boleh disebut gak sih? Boleh dong. Boleh aja. Boleh, ya? iya maksud gue. Kalau gua sih kayak kita kayaknya santai aja nyebutnya. Iya. Cuman ada beberapa orang kayak mensakralkan nama itu, Oh, Bre. oke. Soalnya kan kalau Cuman gue, bodo amat sih gua. kalau gue kan orang Jawa kan. Iya, Gue orang iya. Jawa, maksud gue tinggal di Jogja loh. Saya orang Jogja asli Lu loh. orang Jogja ya? Iya. Iya. Cuma nggak bisa bahasa Jawa saya. Nah, di situ kayak wah ini apa-apaan nih? Apakah mau menyembah apa nih gitu loh? Apa yang mau dilakukan nih gitu kan? Gue udah mulai panik nih. Apa yang Iya. terjadi nih? Kata ketika gue masuk, gue ngobrol sama nyokap gue cuma bilang, enggak itu cuma hiasan aja. Biasa. Gitu. Nah, lanjut lah ya. Art, Bre. Art. Singkat cerita, Gitu. malam lah. Hmm. Malam ketika gue lagi browsing internet gitu ya. Berarti baru-baru ini dong. Baru-baru ini. Oke. Ketika gue lagi browsing internet, tiba-tiba gue keluar Muncul dari kamar gitu ya. Muncul Ultraman. Muncul dengan Ultraman. Paling menang dia. Cot gitu ya. Waduh, ngeri. Cuak. Gitu ya. Nah, gue keluar dari kamar nih. Gue keluar dari kamar. Kok gue denger ada orang suara nyinden. Wah. Hah? Iya, benar serius. Kayak ada suara nyinden gitu, gue mikir kayak, wah, Nyinden nyanyi Jawa gitu. nyanyi Jawa. Bangsa. Gitu kan. Gue kira nih, Jam waduh, berapa itu, Bre? Jam 8 lah. Jam 8 lah. Jam 8 malam. Jam 8 masih malam. masih pagi itu mah. Masih malam dong. Ya enggak, maksudnya Oh, hitungannya oke. masih pagi lah. Masih pagi ya. Iya. Ah, pas udah jam 8, pas gua keluar ada suara-suara kayak gitu, gua rada kaget nih. Bulu kuduk gua sedikit merinding gitu kan. Kirain gua karena hiasan Jawa itu, gua langsung perhatiin nih. Ah. Jadi hiasan Jawa ini nih yang munculin suara-suara gitu kan. Ternyata pas gue liat anjing, bapak-bapak lagi nyetel YouTube, bro. Tai gua udah Tetangga serius. gua lagi nyetel Bangsa. YouTube di luar. Emang anjing nih orang. Tel Gua lagu udah nyinden. serius anjing. Temen-temen gua tuh udah serius merhatiin dia bangsa tau gitu. Fuck. Tapi beneran itu. Iya, yang dia nyetel. bener. Dia nyetel suara Tai, nyinden gitu gue mikir. bangsa. Wah, udah syok aja tuh gue mikir, aduh. Gila, keren gue ada pernah ternyata enggak gitu loh. Tapi kalau gue ya, Bre. Jadi gue teringet nih kalau cerita-cerita horor gitu kayaknya gue yang lebih make sense tuh paling sering tuh suara memang. Suara ya. Jujur aja gitu. Ya mungkin bisa dibilang mungkin gue orangnya sensitif gitu ya. Lo sensitif ya? Gue rada sensitif gitu dan paling sering sih suara sih gue. Oke. Kayak kalau misalnya kayak nampak depan muka jeder gitu enggak. Nggak pernah ya? Enggak terlalu yang malah nggak pernah gitu. Oke. Cuman lebih ke suara kalau gue. Suara sering banget gue. Suara ya. Mungkin ini gak sih? Karena setan-setan yang lo temuin itu love language-nya communication, bro. Love language ya. Jadi bukan physical touch. Makanya mereka gak nampakin diri, gak nyentuh lo. Gitu loh. Love language ya, bisa jadi loh. Bisa. Iya kan? Antara gini sih, Bre, antara dua gitu kan. Kalau dia nunjukin eksistensinya depan gua, sayang katanya. Energi Iya, gua iya. katanya basi, nggak bakal kena juga sama nih orang katanya. Dia lebih serem dari gua katanya gitu kayaknya. Kayak gitu antara dua, makanya kayaknya mereka tipis-tipis aja suara aja kayak kan kayak gini. Jadi kadang-kadang kayak gua kencing gitu ya, Bre. Terus kayak ada suara kuda gimana sih, Bre? Kayak suara kunti. Kukuk gitu. Bukan, Oh, bangsat. bukan. Kayak gitulah pokoknya gue nggak bisa dipraktekin lah pokoknya intinya suara ketawanya gitu. Suara ketawa gitu kata gue dalam hati tuh nggak, gue sambil pipis kan gue bilang ini anjing nih kalau sempet muncul depan muka gue nih gue depan muka gue bilang gitu. Ngeri ya. Muncul nggak lu kata gue. Berarti lo udah ngelebihin ini ya, ngelebihin sulap merah lo ya. Udah bisa ngewe sama kuntilanak lo. Enggak, maksud gue gini loh, maksud gue nggak takut lagi, jujur gue nggak takut gitu, cuman gue risih anjing, lagi kencing tiba-tiba suara bunyi kan anjing, mending aja muncul depan muka gue sekalian gitu kan. Bener-bener. Gue bilang bini gue nih kalau sempet dia muncul gue kata gue. Tapi itu bukan suara dari TV atau dari apa ya? Enggak sih kayaknya sih, harusnya enggak ya. Enggak ya? Enggak, beda bre, beda.
beda suaranya. Gue bisa ngebedain itu suara TV atau apa gitu. Terus gue juga pernah dulu tuh kayak kan gue dulu pernah tinggal di Kalimantan Bre. Itu waktu masih zaman sekolah. Jadi ceritanya waktu itu gue sakit gitu. Terus kayak pernah dengar suara suara nyanyi bahasa Cina tapi bahasa Mandarin. Suara nyanyi bahasa Cina? Iya, bahasa Mandarin. Kayak bahasa lagu-lagu Mandarin lama gitu. Terus ketika gue samperin, gue kira TV tuh. Pas gue samperin ke depan TV, nggak ada gitu suaranya. Kayak anjing ya, kayak gitu-gitulah, suara-suara lah kayak gitu. Dan gue juga pernah, nih gue boleh lanjut nih. Sebentar. Ini menarik nih, setannya pakai bahasa Cina gitu ya. Menurut lo pribadi gitu ya, apakah dia lulusan sarjana Cina gimana? Lulusan sastra Cina kali deh. Enggak. Kayaknya emang setan-setan glodok kayaknya. Fasih tapi Cinanya bagus maksudnya. Actionnya bagus. Iya, Mandarin gimana sih? Lagu Mandarin. Bokap kan sering setel lagu Mandarin dan kurang lebih lagu-lagu orang tua zaman dulu gitu. Dan kayak maksudnya anjing kok bisa gitu ya. Pas gue samperin ke depan, kan kayak gue lagi main PS gitu kan. Terus gue samperin ke depan, nggak ada lagi wujudnya gitu. Oke. Ya udah, terus berhenti tuh suaranya. Pas gue masuk lagi main PS, muncul lagi. Udah gue diemin bre. Gue inget banget gue lagi main Pro Skater waktu itu. Pro Skater tuh lagunya lagu barat loh. Iya kan? Lagu barat loh. Iya. Ini bisa-bisa setan ini ngeprank lu nih nyanyiin lagu Mandarin nih. Dan lagunya itu berasanya kayak di sebelah rumah gua, di balik tembok. Kan jadi kan kalau tembok rumah gua tuh sebelahnya langsung rumah gitu kan. Dan cuma dipisahin sama dinding gitu doang kan. Iya. Rumah sebelah kosong, Pak. Wah, gitu. Gue bingung tuh langsung situ kan. Tapi cuman gue mikir ya udahlah kalau emang bener itu setan atau apapun itu ya bodo amat, gue nggak peduli gitu. Udah gue main aja lagi, lanjut. Tetap gitu. lanjut ya. Tetap lanjut. Pusreng nomor 1 bro. Yoi. Pusreng nomor 1. Nggak ada pusreng waktu itu, gue main Pro Skater gue. Main Pro Skater ya. Iya. Nah, gue denger kemarin nih katanya lu sempat cerita nih, lu kan sempat ngupdate di grup. Lu bilang kolor hijau nyerang lagi. Anjing gitu ya. bangsa. Oh bukan. Kolor hijau. Lu kemarin kayaknya bilang tuh temen lu Anjing, baru ya. dapat pengalaman serem deh. Kolor hijau ya. Menarik tuh kayaknya kolor hijau tuh. Dulu ada kolor hijau ya. Mr. Gepeng, inget gak lu? Mr. Gepeng ya. Anjing, itu zaman kita ya. Mr. Gepeng tuh yang orang markirin bukan sih? Lu pernah denger gak sih? Enggak. Mitos Mr. Gepeng. Jadi kalau gua kan dulu gua sekolah di swasta ya. Mereka tuh kalau masuk kamar mandi takut sama Mr. Gepeng kayak gitu-gitu. Iya, Mr. Gepeng, babi ngepet ya kan. Ya tuyul lah apa segala macem. Nah, babi ngepet gini, ini menarik juga nih kalau kita ngebahas babi ngepet gitu ya. Babi ngepet kan cuma ada di Indonesia. Ya. Ya kan? Kenapa sih dia nggak ada di luar negeri? Soalnya takut dimakan, bre. Bangsa. Takut dimakan ya. Iya, kalau di luar negeri kan Dimakan badan babi. Iya, benar. Sama kalau depan gue juga gue makan itu. Lanjut, Bre. Lo kan kemarin sempet cerita tuh. Lo bilang katanya temen lo ngalamin cerita horor nih, yang bahkan ngebuat lo pribadi tuh merasakan energi negatif ya, Bre. Oke. Gitu. Itu bisa diceritain nggak sih? Cerita tentang apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini cerita yang udah dari dulu udah jadi urban legend ya di daerah Kalimantan ya. Gua orang Kalimantan dan gue pernah tinggal di Kalimantan tuh sekolah doang sih gitu. Jadi kurang lebih berapa tahun ya? 5 tahun nih kalau nggak salah, 5 tahun 6 tahun ya kalau nggak salah gitu. Ya jadi ya gue juga jadi taulah urban legend sekitar dan ya namanya tinggal 6 tahun kan pasti inilah ya, tahu lah ya gitu. Nah, urban legend di sekitar tuh paling nyanter adalah satu cerita tentang suatu daerah, Bre. Di Ketapang namanya. Di Ketapang itu ada di Kalimantan Barat ada nama satu kabupaten namanya Ketapang. Sebenarnya sih ini kabupaten yang paling jauh kalau bisa dibilang di Kalimantan Barat, karena kalau misalnya dari Kalimantan Barat Pontianak itu kan letaknya kalau kita pakai map ya, peta gitu ya. Pontianak itu kan paling ujung deket laut gitu kan. Nah, ini Ketapang nih paling tengah. Oke. Letaknya tuh tengah-tengah gitu. Udah mau masuk Kalimantan Tengah gitu. Nah, banyak cerita bilang bahwa di Ketapang nama daerahnya tuh Padang 12. Entah kenapa gue juga nggak ngerti kenapa namanya Padang 12. Apakah 12 ini merepresentasikan 12 km gitu. Jadi kayak iya sih, kayaknya sih iya 12 km. Jadi Padang yang isinya 12 km yang
kurang lebih radiusnya itu 12 km daerah itu gitu loh. Oke. Nah, Padang, kenapa disebut Padang? Karena emang daerahnya tuh cuman kayak, jadi di Kalimantan itu tuh pasirnya tuh sama tanahnya beda sama di Jawa gini, Bre. Kalau Jawa ini kan kebanyakan kalau kita lihat tanah kosong Semen. enggak, kalau kita Tanah lihat biasanya ya? tanah kosong di Jawa itu kan pasti tanahnya merah. Kalau sono tuh tanahnya bukan tanah tapi pasir, Bre. Pasir kuarsa. Oke. Kalau di pantai itu kan pasirnya yang coklat, pasir pantai gitu kan. Kalau ini bukan pasir pantai tapi pasir kayak batuan-batuan pasir putih lah, pasir kuarsa lah gitu. Nah, itu dia Padang 12 ini adalah hamparan padang pasir kuarsa itu seradius 12 km. Dan di situ banyak cerita gitu, cerita orang daerah sono lah, dan nyanter banget di daerah Kalimantan tuh cerita bahwa di situ tuh ada kayak semacam kerajaan, Bre. Kerajaan. Ada semacam kerajaan, ada semacam kota, kampung, orang-orang yang nggak kelihatan. Kayak gitu, kayak ya bisa dibilang kota gaib lah. Ini yang kejadian temen lo kemarin si Sandro itu kan? Iya. Nah, dia sebenarnya sih dia kayak cerita waktu itu gini, Bre. Jadi ceritanya dia tuh biasalah abis pulang dari kota A lah ya, gue bilang mungkin kayaknya dari Pontianak deh kayaknya. Terus dia emang orang Ketapang gitu. Dia pulang ke daerah Ketapang naik bis. Nah, FYI buat teman-teman, kalau naik bis itu lewat jalur Trans Kalimantan itu kan cuma satu jalur, Bre. Jadi antara satu kota A dan kota B itu cuma satu jalur doang. Cuma lewat jalan itu doang gitu loh. Dan itu jalannya itu sebenarnya nggak terlalu lebar loh. Paling cuma muat 2 mobil doang udah. Nggak terlalu lebar gitu. Dan ngelewatin hutan anjir. Jadi kayak maksudnya dari kota A ke kota B tuh emang bener lewat hutan, lewat lembah kayak gitu-gitu. Dan itu jalanannya pasir tadi. Tapi banyak pepohonan segala macam. Iya, kalau dari Pontianak ke kota sebelum Ketapangnya itu mungkin masih banyak hutan. Nah, udah masuk Ketapang tuh daerahnya tuh udah mulai pasir-pasir kuarsa gitu. Nggak ada pepohonan. Ada lah 1-2 gitu. Bisa tumbuh pepohonan di pasir kuarsa itu? Bisa. Tapi bukan pohon yang kayak pohon lebat gitu ya. Paling kayak pohon-pohon pendek lah kayak gitu. Nah, singkat cerita tuh dia kayak pulang kampung lah katakanlah ke daerah Ketapang. Nah, dia tuh ngelewatin daerah Padang 12 itu menuju kampungnya kan. Nah, pas di daerah Padang 12 itu dia ngeliat nih seseorang, orangnya tuh aneh, Bre. Jadi orangnya lagi naik bis bareng-bareng sama dia, tapi dia duduknya di belakang si orang itu ya. Oke. Nah, si kawan gue ini duduknya di tengah lah. Cuman dia kan bisa merhatiin dong di depannya dia siapa, orang-orangnya yang duduk, di belakang siapa, kan dia bisa merhatiin kan. Dia sebenarnya dari awal tuh pokoknya jarak antara dari kota Pontianak katakanlah ya sampai Ketapang itu bisa makan 12 jam tambah 8 jam, Bre. Itu 20 jam. 20 jam. Sorry, jaraknya berapa kilometer tuh? Karena Gua nggak tahu. 20 jam di sana sama 20 jam di sini a little bit different ya dalam hal jarak ya. Karena di sini kan kepotong macet segala macam. Di sana kan pasti lancar sebenarnya. Lancar. Berarti emang jauh banget jaraknya. Jauh banget, lancar. Orang nggak ada apa-apaan, Bre. Maksudnya nggak ada macet, nggak ada apa. Dan itu ngelewatin apa ya namanya? Ngelewatin jalur di luar kota loh. Jadi kalau ngelewatin kota bukan masuk kotanya tapi ngelewatin jalur luar kota gitu loh. I see. Jadi kayak nggak ada macet. Nggak ada macet dan memang sejauh itu ya. Memang sejauh itu gitu loh. Dan gue ngerasain even gue juga pernah dari Pontianak aja tuh ke daerah kampung nyokap gitu kan. Itu 12 jam. Oke. Bis doang. Nah, ke daerah dia nambah lagi tuh. Oke. Nambah 8 jam lagi gitu loh. I see. Nah, terus pokoknya dia cerita ada orang ini kan, orangnya tuh perawakannya aneh, Bre. Dia duduknya paling belakang itu. Seperti mutan gitu enggak? Anjing. Enggak ya? Kayak X-Men nih, Wolverine nih. Enggak. Bukan yang berleher pendek gitu enggak? Bangsat. Itu mah siapa itu? Itu mah peliharaannya muslim itu. Tretan muslim itu bukan. Jadi dia ngeliat tuh bahwa orang ini kayak aneh gitu. Maksudnya anehnya beda sama kayak orang-orang yang lain yang naik di bis itu gitu. Pakaian itu pakaian orang zaman dulu anjir. Zaman dulunya tuh yang kayak lagi cosplay enggak? Bukan. Enggak ya teh.
Maksudnya zaman dulunya tuh yang kayak, maksudnya kan kita bisa ngebedain ya bre, baju dan pakaian orang zaman sekarang gitu kan sama orang dulu pasti dong. Bisa. Dan kontras banget bedanya gitu loh. Ini kayak bukan orang zaman sekarang anjir gitu loh. Nah dia merhatiin, sama yang dia perhatiin baik tuh pas dia ngejelihin lagi. Jadi ada di bawah hidung itu kan manusia itu kan punya garis. Nih yang di bawah hidung ke antara mulut sama hidung itu kan ada garisnya kan. Ini kan yang tempat kumis itu. Nah itu orang kagak ada anjir. Kan? Terus akhirnya dia turun, si orang itu tuh, orang yang aneh itu ibu-ibu, nenek-nenek bre. Dia turun gitu kan di daerah itu malam kalau nggak salah, teman gue bilang deh, cerita deh. Jadi pas berhenti di daerah Padang 12 itu dia berhenti, terus nenek-neneknya turun gitu kan. Nah turun udah tuh. Maksud gue gini, dia nggak habis pikirnya tuh gini, di daerah itu kenapa ngapain gitu loh orang turun di daerah padang kosong gitu, nggak ada perumahan, nggak ada apa anjing. Iya lo ngerti gue. Kayak ngapain gitu loh, itu yang dia anjing nih orang aneh banget gitu loh. Kenapa tiba-tiba orang milih untuk turun di daerah itu? Apakah minta jemput sama orang lain apa gimana? Tapi maksudnya kan jaraknya jauh banget bre. Bener. Dan di situ nggak ada pemukiman apa-apa. Terus yang gue paling gilanya lagi, ini part paling gilanya ya. Gue nggak tahu dia halu apa gimana kan. Nih dia ceritanya, dia ngomong gini nih. Jadi pas ketika dia ngelihat orang itu turun, yang lain tuh penumpang lain pada tidur kan. Dia doang tuh yang masih bangun lah, masih kayak tidur ayam lah. Di bis itu gitu kan. Pas dia lihat ke belakang, ini posisinya malam ya dan berkabut ya. Pas dia ngelihat ke belakang, dia lihat itu nenek-nenek jalan ke pinggir jalannya itu, pinggir jalan rayanya, dia jalan. Hilang bre. Hilang. Ngeri juga deh, ngeri. Iya. Hilang. Neneknya Kakashi sih deh. Gua nggak nahan anjing, gue ketawa gua. Bukan nenek Kakashi deh. Gue langsung kayak anjing nih orang halus sih. Tapi ya maksudnya terlepas dari itu ya. Serem sih. Kalau misalnya beneran ya bre. Gue ngalamin kejadian kayak dia, anjing serem sih. Bener. Serem. Dia yang kayak ngelihat itu langsung kayak nggak bisa tidur habis itu. Nggak bisa tidur. Dan dia langsung nggak masuk di logik dia loh, kok bisa gitu loh. Kayak gitu. Itu salah satu ceritanya tentang Padang 12 ini. Oh, itu pengalaman dia pribadi ya. Bener. Ini sih menurut gue pengalaman yang sungguh luar biasa sih ya. Dan satu hal lagi, obat apa yang ada konsumsi? Obat apa yang ada konsumsi, kawan? Kayaknya lagi giting doi ya. Anda halu atau gimana? Antara giting atau emang dia lagi ngantuk. Ngantuk ya. Di dalam bis itu kan capek banget, bre. Iya, mungkin dia lucid dream namanya. Lucid dream ya kan. Mungkin orang-orang yang jurusan psikologi boleh tulis komen nih, bre. Iya. Tapi terlepas dari itu ya, bre. Cerita Padang 12 ini emang terkenal banget di tanah Kalimantan tuh, terkenal banget. Dan beberapa di konten YouTube pun pas ketika gue search juga rame. Even beberapa berita apa ya, gue lupa, Kompas kalau nggak salah deh, itu mereka juga pernah bahas ini. Mungkin karena mereka juga mau ngejar exposure-nya kan. Iya. Nih mau ngeliat nih kayak mereka mau nyari traffic tuh. Iya, kan pinter tuh mereka kan tahu maksudnya orang-orang Indo kan kayak gini lah dalam tanda kutip ya. Mereka kayak ngeluarin berita-berita itu tentang ini, Padang 12 ini. Karena seterkenal itu, bre. Malah gue bingung, lu ternyata nggak tahu Padang 12. Gue Padang 12 itu taunya nasi Padang harga 12.000. Itu paket. Itu kayaknya ini deh, lengkoas deh itu, bukan rendang deh. Soalnya murah banget. Murah banget. Tapi ada, itu di Gamprit. Nah, ini tuh katanya orang ya yang tahu tentang Padang 12 ini. Dan oh ya, dulu tuh viral di Kaskus, bre. Di Kaskus tuh ada satu track yang ngebahas tentang khusus untuk Padang 12 ini. Dan orang-orang Kalimantan tuh pasti tahu Padang 12. Afirmasi ya teman-teman, kalau misalnya ada kalian kenal orang Kalimantan atau bahkan kalian juga orang Kalimantan atau pernah tinggal di Kalimantan, coba deh komen nanti, bantuin gue nih bilang bahwa ini tuh beneran rame. Karena emang rame gitu. Memang biasanya cerita-cerita kayak gitu tuh rame, bro. Sama dengan cerita legenda maling kundang yang dikutuk menjadi batu gitu kan? Bukan jadi duit. Bukan jadi duit. Gua bego banget emaknya. Gua kalau jadi emaknya enggak gua kotok jadi batu. Jadi duit. Jadi duit lah. Iya. Oh, enggak kepake batu, bre. Bener. Buat apaan? Ya kan? Kalau gue sih gua kutuk jadi duit tuh. Biar kepake, iya. Mampus. Wahai ibu-ibu zaman sekarang, kutuk anak Anda jadi duit. Bener. Kalau nggak nurut.
Kalau nggak duit kripto tuh paling enak. Kripto Iya. sih. Gila. Jadiin Bitcoin deh ya kan. Gua kutuk lu jadi Bitcoin nih kan. Kayaknya keren kan? Bener. Iya, kalau duit kan inflasi kena inflasi udah. Dan itu bro, maksudnya kalau untuk anak-anak sekarang tuh mereka udah jarang yang takut denger cerita-cerita mistis sih. Mereka takut itu ketika mereka sudah so-soan investasi di kripto, ternyata kripto anjlok dimainkan oleh Elon Musk. Itu lebih horor. Itu lebih horor. Horor. Iya sih, iya. Tapi nih Padang 12 ini ya dari cerita lo tadi itu menurut gua cukup ini ya, cukup membuat gua merinding ya. Cukup buat gua merinding. Kaget Ini- gak? Kaget. Merinding. Ayam gitu gak? Itu apakah pernah terjadi di kalangan selebriti, bro? Oh iya, benar. Ada beberapa juga ada cerita ada salah satu penyanyi lah ya. Gue nggak mau nyebutin namanya lah. Tapi kalian semua tahu lah. Dia clue-nya, gue kasih clue aja ya. Jadi penyanyi ini terkenal, penyanyi dari zaman dulu lah dan sampai sekarang tuh masih eksis gitu lah. Salah satu penyebar genre, bukan penyebar genre, pencetus genre dangdut. Udah sampai situ doang. Sampai situ doang. Tahu gua lagi. Tahu ya. Cowok. Cowok. Udah tua lah, udah senior lah kayak gitu. Oh, pernah kejadian ya juga ya? Pernah kejadian juga sama beliau tuh dan rame, cerita dia juga rame sampai di media sosial tuh banyak yang cerita bahwa dia tuh kayak yang nih gue ceritain nggak yang cerita dia nih? Boleh ya? Boleh. Jadi dia pernah cerita bahwa someday tuh dia dapat callingan untuk dangdutan lah gitu buat ngisi acara di daerah Ketapang tadi gue bilang. Tepatnya itu di daerah Padang 12 gitu. Nah, even waktu sebelum dia meluncur ke daerah Ketapang itu kan pakai pesawat ya, Bre. Dia tuh dijemput pakai pesawat pribadi. Jet pribadi lo, bayangin lo. Gua nggak tahu lah dari bandara mana. Kan kalau bandara di Jakarta kan ada dua nih antara Sultan tuh berarti yang ngundang ya? kayaknya. Gila. Jet pribadi lo, bayangin lo. Iya, Sultan makanya itu kan. Nah, doi ngerasanya yang kayak mungkin memang juragan daerah sono gitu loh, maksudnya juragan tanah daerah sono yang emang kaya banget gitu, kayak mampus lah orang sultan gitu kan. Dijemput, dia mah nggak ada pikiran aneh-aneh sebelumnya, maksudnya ya udahlah namanya dikasih job ya kan, berangkat aja gitu. Naiklah jet pribadi, dia nggak ada pikiran kayak gimana bre, masih biasa aja gitu. Pas berangkat nyampe di sono, dan itu airportnya pun airport pribadi anjir. Lu bayangin loh. Dan maksud gue gini ya, daerah Kalimantan itu ketika ini sekitar 80s atau 90s lah, gue nggak tahu tepatnya tahun berapa, tapi maksud gue 80s ke 90s itu Kalimantan tuh masih, sorry ya, maksudnya masih lebih tertinggal lah ininya, pembangunannya gitu loh, maksudnya. Dan airport pribadi tuh harusnya nggak ada anjing gitu loh. Oh, itu kejadian tahun 80-an. Entah 80 entah 90, gue kurang tahu gitu. Kurang tahu tepatnya precisely tahun berapa gitu. Tapi maksudnya 2000 gini, logik gue mengatakan 2000 tahun 2000 sampai 2010 aja tuh untuk airport pribadi ya, benar-benar kepunyaan suatu family atau apa itu harusnya nggak ada gitu loh. Nah tapi si penyanyi ini dia nyampe di suatu airport pribadi dan dia nggak ada pikiran aneh-aneh. Dia cuma mikir kayak ya emang orang kaya aja, kaya mampu sultan gitu. Terus dia dari airport itu sampai ke tempat dia manggungnya, tempat undangannya lah katakanlah, itu dia ngelewatin kayak semacam kotanya tuh bisa dibilang kotanya lebih advance, lebih maju, bahkan lebih maju dibanding Jakarta. Itu dia kaget. Gila men. Iya, yang kayak maksudnya lewat kanan kiri seliweran tuh kayak mobil-mobil mewah, Brek. Banyak banget mobil-mobil mewah yang sekelas waktu itu 80s 90s itu mobil-mobil mewah kayak Ferrari kayak gitu-gitu, Brek. Oke. Kayak anjing ini Kalimantan gitu loh, maksudnya. Bener. Di Nggak Jakarta logik lah ya. Nggak logik di Nggak Jakarta aja tuh kayaknya nggak segitunya anjing gitu loh. Yang kayak wah anjing, dia tuh di situ kayak bukan mikir aneh-aneh tapi mikir ternyata Kalimantan udah maju ya. Gitu dia mikirnya. Udah maju gitu. Akhirnya dilihat gedung-gedung tingginya tuh lebih fancy, lebih mewah dibanding Jakarta bisa dibilang dan lebih maju gitu loh. Dia ngeliat anjir nih advance banget nih kota gitu. Nyampailah dia di kampung atau katakanlah tempat dia manggungnya itu. Akhirnya dia manggung, udah kelar, ya maksudnya kayak manggung biasa gitu. Dan
penontonnya orang kayak orang biasa, tapi ada satu nih yang dia rada nggak masuk akal di dia adalah yang nonton dianya ini itu kayak nggak punya garis di bawah itu yang tadi gue bilang di bawah hidung itu. Jadi FYI ternyata yang pas gue research juga dan gue tahu juga dari cerita orang-orang tentang Padang 12 ini, penduduknya Padang 12 ini adalah ini bre, orang-orang kayak gitu, namanya sebutannya orang limun namanya. Orang limun tuh kalau orang-orang Kalimantan tahu tuh orang limun. Jadi orang limun itu kayak sebenarnya kayak orang kayak kita juga sama gitu, bisa makan, bisa minum sama kayak gitu, bisa tidur, dan cuman satu doang yang membedakan, dia tuh kayak nggak punya garis itu doang, nggak punya garis yang di bawah hidung itu loh. Lipatan yang di atas mulut itu dia nggak punya, itu doang bedanya. Dan dipercaya kota gaib ini tuh advance banget gitu bre, kayak ini bre, kayak Wakanda. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau sekilas ketika lu datang ke daerah itu cuman padang kosong doang gitu, nggak ada apa-apa. Tapi pas ketika lu, kalau ada orang, katakanlah orang indigo ya, atau orang-orang yang bisa ngelihat dan punya hati yang bersih ya, katakanlah ada banyak cerita bilang gitu ya, orang yang bisa ngelihat kota ini benar-benar orang yang nggak punya intensi buruk gitu loh, harus punya intensi yang ya pokoknya nggak punya intensi kejahatan gitu loh. Seperti Roy Kiyoshi berarti. Ya, semacam Roy itulah. Kiyoshi, Trianomali itu ya, bisa ngeliat semua tuh ya. Ya nggak tahu. Ya semacam itulah. Intinya orang-orang yang bersih hatinya yang bisa ngelihat kota itu, bahwa benar-benar bisa ngeliatan kayak gitu. Berarti itu, kita nggak mungkin bisa ngeliat. Kita nggak bisa ngeliatnya ya. Hati kita penuh kebusukan soalnya bre. Termasuk hati gua penuh kebusukan. Nah, tadi sampai ceritanya di konser, satu konser. Pas konser udah. Ya dia rada nggak masuk akal sih, sama maksudnya kok banyak orang-orang kayak gitu kan. Cuman sampai di situ dia nggak mau mikir pusing sih. Mikir pusing tuh ya udah, dia dibayar, dia main, kelar, selesai, that's it, udah cabut dia kan, sampai di bandara pribadi tadi. Dia dari situ nggak ketemu lagi bre sama pesawat yang tadi nganterin dia di awal. Dari situ dia tuh kayak nyarter taksi gitulah. Nah di situ dia ketemu supir taksinya gitu kan. Dia cerita tentang pengalaman dia yang dia dialamin gitulah di kota Ketapang itu, bahwa dia tuh kayak ngalamin kota yang benar-benar advance, maju kayak gitu-gitu, dan orang-orangnya tuh kayak nggak punya itu yang tadi dia bilang, nggak punya garis lipatan di bawah hidung itu gitu kan. Dia cerita ke si supirnya kaget bahwa dia ngerasa kayak daerah Padang 12 yang spesifik yang diceritain sama si penyanyi ini sebenarnya nggak ada anjir. Nggak mungkin ada yang kayak, lu manggung daerah mana sih, lu halu apa gimana gitu loh, kayak gitu bre. Tapi si penyanyinya ini tetap bersikukuh gitu, bener kok saya tuh dapat duit ini, lihat aja dapat duit gitu loh. Dan ya akhirnya si supir itu bilang bahwa wah bapak itu berarti masuk daerah Padang 12 tuh, kota gaib katanya gitu. Nah cuman si penyanyinya ini kayak merasa ya udahlah, gue udah dibayar gitu kan. Udah akhirnya pulang ke Jakarta. Dia akhirnya nanya-nanya sama orang, dan bener maksudnya di daerah kota itu harusnya bukan di daerah kota, di daerah tersebut di Padang Kuarsa itu harusnya nggak ada kota di situ. Tapi duitnya tuh beneran duit bre. Beneran duit. Cetakan hasil Bank Indonesia. Iya, beneran duit, jadi duit dia gitu loh. Dan bisa dipakai sama dia gitu loh. Berarti teknologi se-advance itu ya, mereka bisa meniru uang rupiah ya. Hasil cetakan BI ya. Kalau gue bisa bilang tuh, ya itu anjing kayak Wakanda anjir. Iya, mirip kayak jangan duit yang beredar di Indonesia ini juga banyak cetakan situ juga. Ini BI harus perketat nih. Harus perketat ini pengamanan nih ya. Bener loh menurut gua. Tapi kalau menurut gua jangan-jangan si Wakanda ini terinspirasi ya dari cerita ini Padang 12 ini. Atau karena mungkin memang si penyanyi ini mimpi aja kali men. Bisa jadi ya. Bisa jadi, enggak tahu. Dan memang dia emang udah punya duit sebanyak itu gitu loh. Bisa jadi ya. Iya. Tahu-tahu bangun anjing, gua kayak ini nih habis konser nih padahal mimpi gitu. Itu bangun, saya orang kaya gitu kan. Emang mau dasar orang kaya. Dan masih banyak sebenarnya cerita tentang Padang 12 ini. Teman-teman juga bisa search gitu buat nyari tahu gitu. Masih banyak lagi cerita-cerita lain gitu.
Mau gue ceritain? Cerita horor ya. Mau gue ceritain lagi nggak? Kayaknya udah cukup deh. Maksudnya ini udah cukup membuat gua merinding, men. Gua rasa listener kita kalau lo suguhin cerita horor lagi nggak kuat, bro. Tai. Mereka akan bener-bener rasa gila. Wah gila, konspirasi kopi. Terlalu horor. Ada satu lagi pendek aja ya, nggak usah panjang-panjang ya. Jadi ini buat nama-namain ceritanya aja. Jadi ada salah satu, ini cerita urban legend dan cerita masyarakat di Kalimantan ya. Itu gue pernah denger cerita ini dan ini terkenal banget ceritanya. Jadi kayak ada seorang kakek-kakek ngelewatin Padang 12 gitu. Jadi kan di Padang 12 ini kan tengah-tengah antara kota, katakanlah kampung A sama kampung B. Nah si bapak-bapak ini dari kampung B nih. Bapak-bapak tua ini dari kampung B naik sepeda. Lu tau gak sih sepeda yang ada kayak gerobak belakangnya tuh 2? Yang di beca berarti lo? Bukan beca bre, jadi sepeda roda 2, sepeda ontel zaman dulu gitu, cuman belakangnya tuh kayak ada gerobak. Oh iya. Yang itu loh, yang bawa buah, sayur, apa kayak gitu. Dan dia emang beneran pedagang gitu loh. Bahwa dia sering emang belanja dia tinggalnya di kota A, dia belanjanya di kampung B gitu loh. Nah dia belanja lah ke kampung B gitu, dari kota A berangkat aman, ya kan? Pas nyampe dan itu menempuh perjalanan kurang lebih 1 minggu. 1 minggu perjalanan. Dan selama 1 minggu perjalanan itu pasti kan dia ada berhenti, ada makan apa segala macem gitu kan, dan ada banyak pemukiman kayak gitu kan. Nah pas di kampung B dia udah selesai belanja gitu kan, sayuran apa segala macem, dia mau pulang ke kota A gitu kan. Nah kan pasti kalau 1 minggu kan berarti dia ada ngelewatin apa tuh namanya, ada ngelewatin malam. Iya dong. Iya kan, pasti ada ngelewatin malam juga kan. Iya, nggak mungkin siang terus kan. Iya. Kiamat, bro. Enggak, maksud gua ada ngelewatin malam tuh berarti kan dia nggak berhenti di sore tuh. Dia malam juga jalan gitu loh. Tapi mungkin hanya di malam-malam tertentu lah, gua ngerti. Pas di jalan balik ke kota A, pas dia jalan tuh dia ketemu ibu-ibu. Sama ciri-cirinya ibu-ibunya tuh kayak gitu, nggak ada giniannya tuh, nggak ada yang garis di bawah itu gitu. Bawa anak kecil, kayak dia nggak bisa ngomong bre. Si ibu-ibu ini nggak bisa ngomong, dia lebih kayak pakai bahasa isyarat. Ini podcast sih susah sih. Si ibu-ibu itu kayak mengisyaratkan ke bapak-bapak itu bahwa minta makan, gini kayak gitu kan, minta makan. Si bapak-bapak ini tuh kayak nggak ngegubris, dilewatin bre sama dia kayak gitu, kayak berhenti doang tapi habis itu cabut habis itu. Pelit dia berarti. Pelit kok kayaknya, pelit. Dan ibu-ibu ini bawa anak, maksudnya dia minta makan buat anaknya kelaparan kayak gitu. Akhirnya di jalan lah si bapak-bapak ini jalan lagi, jalan. Terus dalam hati mungkin dia bilang gini, anjing kok nggak nyampe ya gue. Dan itu tuh udah melewati perjalanan tuh udah lebih dari seminggu bre. Yang harusnya dia nyampe dari kota B ke kota A itu 1 minggu, dia bisa dibilang tuh udah hampir sebulan rasanya dia. Wah iya, sebulan gitu. Udah linglung tuh bapak. Udah linglung anjing, udah linglung banget gitu, maksudnya kenapa gitu kan, kok nggak nyampe gitu kan. Akhirnya pas di nyampe di kota A nya, di tempat dia tinggal gitu kan, dia ceritain lah ke orang-orang itu, ke orang-orang yang di kota A itu, ke teman-temannya. Mungkin dia cerita bahwa gue gini nih, gue ngelewat gue jalan tapi ngerasanya 1 bulan, padahal sebenarnya kan kita perjalanan dari kota A ke kota B itu biasanya seminggu gitu kan, kok gue bisa sampai sebulan gitu katakan. Nah barulah diafirmasi sama teman-temannya dan penduduk kampung itu bilang bahwa lu ketemu orang limun dan lu nggak ngebantuin ibu itu. Kayak gitu. Dan ada satu versi cerita yang sama kayak gini juga, cuman versinya bedanya si orang yang ngelewatin jalan Padang 12 itu ngasih makanan ke ibu-ibu itu. Ini beda orang ceritanya. Tapi kasihnya apa nih? Apakah dia ngasih roti? Nah dengerin. Jadi si bapak-bapak atau orang yang jalan itulah, yang jalan di Padang 12 itu, dia ngasih makanan ke ibu-ibu itu. Udah dikasih makan, dimakan lah sama ibu-ibu itu. Nah ibu-ibu itu kayak ngasih bayarannya kepada orang yang ngasih makanan itu adalah kunyit bre. Kunyit beneran kunyit. Kunyit yang masih mentah itu loh, kunyit mentah itu dikasih. Nah
mungkin orang yang dapat terima kunyit itu ngerasanya kayak ya udahlah, ibu ini kayak emang nggak tahu konsep uang karena mungkin orang masih primitif atau gimana gitu. Akhirnya dibawalah kunyit itu, nggak dibuang bre. Kalau gua ya dikasih itu gua buang anjir. Kenapa belum buang? Lah nggak jelas ya ini buat apaan. Bisa lo jual lagi men. Kunyit anjir, kunyit Iya. cuman sebalok, buat apaan dijual kagak bisa. Bisa tetap jual. 100 rupiah lumayan bro. Tai, Zaman enggak. dulu. Enggak lah, orang itu dibawa pulang tuh sama dia, mungkin kayak dia ngerasa kayak menghargai. Iyalah, lo berarti tidak menghargai orang lain bro. Gue kayaknya kalau ngeliat Padang 12 abis Lu gue. nggak boleh, Abis kacau, gue. kacau. Abis gue. Abis Hilang lo. gue. Iya. Kayaknya gue Makanya ya. ini nih tipikal orang yang tidak menghargai. Opini tengah malam tidak dihargai sama dia nih. Sekarang orang ngasih kunyit nggak mau diterima. Kacau. Lo harus belajar lagi bro. Lanjut. Tai. Lanjut ya kan, terus akhirnya dia pulang, nyampe di rumahnya si orang ini, nyampe rumahnya dibukalah kunyit itu, iseng dia lihat. Jadi emas bre. Wih, Iya, sulap. dia sulap. Gila. Sulap lo. Jadi emas, jadi emas. Iya. Mas murni tuh ya, 24 karat ya. Nggak tahu deh kalau itu kan cerita orang Iya, masyarakat orang. gue nggak tahu apakah itu emas bukan jadi emas, dan itu bisa jadi dia tukerin beneran kan, emas duit kayak gitu kan. Gila. Ya itulah, tapi ya itulah maksudnya cerita rakyat gitu Iya. kan, cerita rakyat yang beredar, dan terlepas bener atau enggaknya kita nggak tahu. Benar. Kita cuma nyeritain doang apa yang diceritain sama teman-teman. Yes, kita Atau, juga nggak boleh berburuk sangka lah. Iya. Tuh, bisa jadi memang itu kejadian beneran gitu kan? Iya. Atau Iya, bisa jadi namanya juga cerita rakyat atau apa? cerita rakyat mah ya sama halnya kayak gini sih bre. Banyak orang-orang dulu kan maksudnya kayak bilang lo kalau udah maghrib pulang tutup pintu, nggak Bener. boleh kemana-mana ya. Sebenarnya kalau mau dipikir logiknya kenapa gitu kan, Iya. cuman maksudnya kayak ya menghargai aja lah, menghargai cerita dan tradisi yang udah diturunkan dari nenek moyang, orang tua kita, kakek nenek kita, kayak gitu sih. Itulah, bangsa yang besar adalah bangsa yang melihat sejarah. Iya, Gitu. cuman emang rada halu sih. Zaman dulu bro, kakak gue yang perempuan nih setiap mau nyapu disuruh sama nyokap gue. Nyapu yang bersih, kalau nggak ntar suami bewokan. Zaman sekarang cewek-cewek pada pengen nyapu nggak bersih semua, pada dapet cowok bewokan bro. Iya. Dia diambil mitos itu supaya ini ya, kejadian Iya, ya. Bener, gila. Tobat. Lucu-lucu ya mitos-mitos Lucu-lucu zaman loh. dulu ya. Pamali zaman dulu. Nggak boleh buka payung dalam rumah ya. Kenapa itu ya? Nggak boleh siul dalam rumah juga kan? Iya, siul-siul dalam Iya. rumah nggak boleh. Bukan dalam rumah, malam-malam. Oh malam-malam ya? Malam-malam. Coba ntar gue praktekin deh. Gue tiap hari lagi kayaknya siul-siul malam-malam gitu. Ya nggak tahu lah. Iya. Tapi lucu aja, lucu. Tapi kalau cerita yang tadi sih nggak ada lucu, menurut gue memang serem banget sih. Gue di sini merasakan kengerian itu bro, energi negatif. Bangsa. Lucifer nih kayaknya udah berada deket sini nih. Lucifer nih. Lucifer. Gue harus minta konfirmasi mungkin dari Lord Coki ya kan? Lord Coki. Terkait cerita ini, mungkin kita bisa nantang kali ya Lord Coki untuk main ke Padang 12 ya. Dia kan Padang 12. Lord Coki itu selalu bilang dia katanya nggak percaya setan atau apalah. Coba Lord Coki, lo main ke Padang 12, Oh, iya, lo dia- main PUBG. Dan dia kan punya konten ini kan, konten apa tuh yang horor-horor. Konten bareng horor Muslim. dia, iya. Apa sih? Dulu lupa gue. Gue lupa lagi judulnya. Gue lupa lagi. Dan gue sering nonton, lucu sih, lucu Iya. banget gitu. Kayaknya dia harus bawa konten itu ke situ Harus ya. bawa ke Padang 12. Buat Coki ngebuktiin Muslim ya, ya kan. Nah, Coki Muslim. ya. Kalau kalian ini tidak percaya setan atau apa, coba main ke situ. Kalian baru merasakan kengerian sebenarnya kan. gitu. Dan yang terkenal lah Padang 12 ini. Iya. Nah, terlepas dari itu, ada tuh cerita yang dari temen lu katanya si siapa tadi? Yang apa? Siapa tuh? Joko dari Joko. Yang ngalamin di Kalimantan juga, bukan? Oh, itu. Ah. Si Danung ya. Nah, kenapa Danung. tuh kayak ada serem tuh? Itu cerita paling bahaya sih men, Oh, menurut gua. kenapa? Karena Oh. kalau diceritakan ke orang-orang awam gitu ya. Wah, gua nggak ngerti lagi apa yang akan bisa mereka rasakan gitu ya. Khususnya ke kaum Adam, bro. Nggak apa-apa ceritain Nggak aja. ada. Seru. Kayak Aduh. seru. Nggak Gini, apa-apa. ini gua sebenarnya gua tahan-tahan. Bergetar ya, bergetar. Gua tahan-tahan tapi karena lo minta dan mungkin Ayam insist, bre. Iya, jadi ada cerita nih bro dari teman kita yang Danung. mulia Danung, Mulia. yang mulia Danung ya kan, Mas Dans. Mas Dans, Yoi. si pembuat kue. Hello Mas Dans. Nah dia Podcast lah bareng kita. podcast ya. Konspirasi kue. Iya. Lanjut.
Nah ini dia cerita tuh di Kalimantan bro, kejadian di saat dia memang lagi kesana gitu ya. Terus dia disuguhin, singkat cerita dia disuguhin makanan lah oleh orang-orang Kalimantan. Dia dan temennya gitu loh. Suguhin makanan segala macem, terus temen gue makan nih. Temen gue makan, cuma temannya dia nggak makan karena emang kenyang bro. Karena emang kenyang. Yang makan siapa? Si Mas Dan sini, Oke, Mas Dan dan beberapa temennya, jadi dia kayak berempat gitu loh ya. Mas Dan dan 3 orang temennya itu makan, cuma ada 1 orang yang nggak makan. Ya. Nah, ketika mereka udah selesai segala macem, si yang pemilik rumah ngeliat loh kok makanannya nggak habis nih. Oh iya karena si A nggak makan makanannya nih gitu ya. Bilang aja lah si Fajar lah yang nggak makan makanannya gitu kan. Nah, ketika dia nggak makan makanannya, tiba-tiba si orang rumah itu mukanya mengkerucut gitu loh. Kamu kenapa nggak makan? Saya udah ngidangin gitu loh. Kamu nggak mau hormatin saya. Saya bilang, Pak, saya bukan yang nggak mau makan. Saya lagi diet kalori kata dia. Kalori yang masuk dalam tubuh saya ini udah kebanyakan. Kalau saya makan lagi saya jadi obesitas gitu loh. Jadi dia emang melakukan diet kalori ya. Ini kan. Nah, terus ketika dibilang kayak gitu, tetap kamu tidak menghargai saya. Coba kamu lihat kelamin kamu. Hah? Apa maksudnya gitu kan? Nanti pas lihat kelaminnya nggak ada bro. Kelaminnya bro, yang 1 orang. Kontolnya nggak ada. Anjing. Terus dia bilang, kamu lihat ke atas, boh, dia kaget. Dia lagi gelayutan bro. Kelaminnya dia lagi gelayutan di atas bro. Kontolnya. Anjing, itu horor banget sih. Horor banget itu. Maksud gua, serem banget sih. Itu dengan cara apa dan kapan dilakukannya gitu? Apa emang tuh bapak-bapak yang punya rumah pesulap gitu ya? Jadi tangannya cepet banget bro. Bukan potong. Anjing, gue mati sih aja tuh serem banget anjing. Gue takut banget itu. Gila serem banget sih itu kalau bener. Wah itu bener-bener ya. Horor banget itu parah. Karena lu nggak tahu kapan tiba-tiba itu nggak ada. Berarti kan dia motongnya cepet dong. Gue nggak bisa ngomong lagi. Jadi tiba-tiba di saat lu nggak makan lagi bengong mikirin kalori, trot dipotong sama dia kan? Bukan dipotong sih menurut gue. Kayaknya dipindah secara astral kali kayak gitu. Gila. Iya kan? Bisa jadi ya. Tapi horor anjir kalau misalnya kontol lu bisa menggelayut-gelayut di atas gentek aja. Kelamin. Kita jangan nyebut-nyebut, ntar kita di-ban oleh noise loh. Enggak apa-apa. Kontol. Nah, tapi serem ya. Serem. Memang cerita-cerita legenda gitu ya. Ini gue bilang ceritanya Danung ini cerita legenda nih menurut gue. Cerita rakyat gitu ya. Gue bilang bukan cerita rakyat karena kan dari Danung doang sendiri. Yang cerita abis ini cerita legenda aja. Jadi legend. Legend karena ini cerita bener-bener gila ya? Gitu loh. Iya. Terus tiba-tiba akhirnya dia konklusinya summary-nya akhirnya dia bilang, Pak, siap Pak, tolong balikin Pak. Yaudah kamu makan dulu, balikin. Nah, ketika dibalikin tuh. Ketika selesai makan. Dibalikin aja normal, dia bilang, aduh, alhamdulillah, saya bisa bersetubuh lagi nih dengan wanita gitu kan. Gue bisa berkata-kata lagi ya. Ya udahlah. Lanjut. Ya itu bro, jadi intinya tolong ketika ketika tuan rumah. Oh intinya, jadi cerita yang hikmah yang bisa diambil itu. Jadi ketika si tuan rumah ini menyediakan makanan, tolonglah dimakan. Hargain. Dan ini bukan hanya untuk makanan doang ya. Benar. Jadi ketika kita tuan rumah Konspirasi Kopi udah menyediakan podcast gratis buat kalian, kalian harus dengerin. Kalau tidak, siap-siap alat kelaminan dari di atas. Hati-hati untuk cowok ya. Hati-hati. Nanti kalau nggak denger hilang nanti. Hilang lu, lihat geglam di atas kalau nggak denger sampai habis. Aduh, makin nggak jelas nih podcast nih bang. Gila. Serem banget tapi deh ya. Serem. Gila. Serem sekaligus ekstra halu sih, super halu. Nggak, ini buat nge-refresh teman-teman aja. Setelah kita kasih banyak materi yang bikin konspirasi yang menggila nih. Iya, yang bikin dia tuh udah pada stuck otaknya gitu kan, panas. Kita kasih lah cerita horor ini. Gue punya sebutan ini dong, boleh dong kasih sebutan buat teman-teman konspirasi. Oke, apa nih sebutan? Lu kayaknya pernah bilang nih, teman ngopi. Teman kopi apa teman kopi? Teman ngopi deh. Teman ngopi. Enak, mantep kan? Gila mantep. Teman ngopi, pengangguran pokoknya harus ya. Lo kalau bukan pengangguran lo nggak boleh jadi teman ngopi. Iya, orang kerja masa nggak boleh ngopi? Oh boleh ya, boleh. Sok deh. Gila. Ya itu mungkin cerita yang bisa kita sampaikan pada podcast hari ini kepada teman-teman ngopi. Terlepas halu dan enggaknya, kembalikan ke teman-teman. Iya dan tidaknya, benar dan tidaknya, terserah teman-teman. Semoga podcast ini tidak berwawasan gitu ya. Tidak membuat kalian pintar, tapi setidaknya menghibur lah. Yang penting menghibur. Kita siapa sih bre? Iya kan? Akhir kata, gue Randy, gue mau say thanks to kalian yang udah dengerin sampai habis. Yes.
Dan buat teman-teman juga, gue juga say thanks buat teman-teman, subscriber kita juga udah lumayan banyak. Di YouTube juga kita rame. Main-main lah ke YouTube kita. Main lah. Gitu. Oke, Udah sih, cukup. Siap. Konspirasi kopi. Seruput dulu kopinya.